Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita memperingati kematian Kristus di atas kayu salib, bagaimana pengorbanannya dan kasihnya untuk kita, untuk kehidupan kita, dan juga Dia yang memberikan kita hidup. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkannya. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa pengorbanan-Mu ya Yesus di atas kayu salib memberikan kami hidup, dan kami percaya bahwa kematian-Mu adalah bukti kasih-Mu yang besar untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau merenungkannya bersama-sama. Pagi hari ini biarlah kami semakin mengenal Engkau, bahkan hidup dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul kematian Yesus di kayu salib adalah kasih yang menyelamatkan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, kematian Kristus merupakan satu bukti pengorbanan Allah. Betapa besar kasih-Nya untuk kita dapat diselamatkan. Kita percaya bahwa pengorbanannya adalah karya yang luar biasa, yang membuat kita dapat merasakan kasih karunia-Nya. Melalui kematian Yesus kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berharga dan juga hidup dalam kasih Allah. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita bersama-sama belajar untuk merenungkannya. Apakah makna dari kematian Yesus untuk kita? Yang pertama adalah kematian Yesus adalah penggenapan rencana Allah. Kematian Yesus bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, melainkan bagian dari rencana keselamatan Allah sejak semula. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menyiapkan jalan penebusannya untuk kita. Dalam perjanjian lama, korban binatang digunakan sebagai lambang pengampunan. Tetapi semuanya menunjuk kepada korban sejati, yaitu Kristus, Tuhan kita. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk mengajar atau melakukan mujizat, tetapi untuk mengorbankan nyawanya sebagai ganti kita di atas kayu salib. Dengan kata sudah selesai, Yesus menyatakan bahwa seluruh pekerjaan penebusan telah diselesaikan. Dosa kita sudah ditanggung, hukuman ditimpakan, dan jalan keselamatan dibukakan bagi kita. Kemudian salib menunjukkan kasih Allah yang tak terukur. Kematian Yesus adalah puncak dari kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Yesus pribadi yang tidak berdosa, tetapi yang memilih menderita dan mati menggantikan kita, orang-orang yang berdosa, yang terus hidup dalam dosa. Ini bukan sekedar tindakan pengorbanan, tapi sebuah ekspresi kasih yang dalam dari Allah untuk kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Salib bukan hanya mengubah status kita dari berdosa menjadi benar di hadapan Allah, tetapi juga menyatakan bahwa kita berharga di mata-Nya. Kasih-Nya tidak didasarkan pada siapa kita, tapi pada siapa Dia, yaitu Allah yang penuh kasih. Kemudian yang terakhir, salib membawa hidup baru dan akses kepada Allah. Ketika Yesus mati, tirai bait suci terbelah dua, simbol bahwa tembok pemisah antara manusia dan Allah telah dihancurkan. Melalui kematian-Nya kita sekarang bisa datang langsung kepada Allah tanpa rasa takut, karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus yang kudus, yang suci, yang telah menyucikan kita. Bahkan lebih dari itu, salib mengubah arah hidup kita. Kita yang dahulu hidup dalam dosa sekarang dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan kasih karunia-Nya. Salib tidak hanya menyelamatkan kita dari maut, tetapi menghidupkan kita dalam kuasa kebangkitan Kristus. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita hidup dalam kebenaran-Nya. Jika engkau masih terikat akan dosa-dosamu, jika engkau masih terikat akan pelanggaranmu, cenderung melakukan kesalahan yang membuat kekecewaan kepada Allah, bahkan engkau masih terikat akan dosa-dosa, mari tinggalkan itu.
Ingat pengorbanannya yang besar untuk Engkau, bukti kasihnya yang nyata untuk Engkau. Dia rela, pribadi yang kudus dan suci, mengorbankan nyawanya untuk kita dapat diselamatkan. Kita yang mungkin selama ini hidup dalam kutuk dosa harus mengingatnya lagi, harus menyadari bahwa betapa besar kasih Allah kepada kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberikan nyawamu untuk kami, agar kami dapat menikmati hidup yang baik, hidup yang benar, melimpah dengan kasih karunia. Bahkan kami diampuni, dosa kami disucikan ya Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa Engkau begitu baik. Engkau mengasihi kami begitu luar biasa. Pengorbananmu adalah hal yang luar biasa yang kami terima. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan kasih-Mu. Dalam namamu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.